Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian cerita kali ini menghadirkan kawan baik saya, seorang fotografer, Rinal Wirotama. Apa kabar Pak Inal? Baik, Pak Iwan, baik. Iya. Jadi fotografer lebih ke apa sih motretnya nih? Sebenarnya gue Kan dulu yang gue tahu gitu kan ya kan di majalah gitu kan ya kok. Apa sekarang ini dibilangnya tuh komersial fotografer berarti ya disebutnya? Atau komersial banget juga nggak terlalu. Ya sebenarnya lebih ke arah kalau sekarang sih gue lebih banyak juga motret buat corporate. Oke. Kalau sekarang. Ya kalau dulu memang di majalah ya lebih banyak foto fashion, beauty. Itu dibilangnya editorial nggak sih? Editorial ya? Editorial, betul. Udah berapa lama berarti motret? Kalau di majalah sih 11 tahun ya. Majalah 11 tahun? 2006 sampai 2017. Nah kalau motretnya sendiri ya zaman kuliah. Kuliah fotografi. Majalahnya tuh pernah pindah-pindah apa di grup itu aja? Di grup itu aja. Dari lulus ya? Iya. Tapi ini kan menarik nih kan ya. Dulu kan emang belajar foto kan ya? Iya, diisi dong ya? Kuliahnya fotografi. Di Jogja, isi keseni. Nah sementara itu kalau kita ngomongin foto untuk kerja sama berkesenian gimana sih nih? Lo ngeliatnya nih, Pak Inal. Sekarang dunia industri sama berkesenian sih ini ya agak susah juga disamain gitu. Maksudnya gini kalau berkesenian kan memang lebih bebas aja lah ya. Orang tuh lebih bebas aja. Kalau industri ya kita ngikutin apa mau klien, biasanya begitu, ya kan. Ya kalau di majalah sih memang kita juga tergantung tema ya. Kalau untuk foto kita juga tergantung tema, kayak begitulah, kurang lebih. Kalau di majalah berarti kan ada editorial ya dibilangnya kan, ada kan kebetulan kan majalah grupnya Merah kan ya. Iya. Itu kan berarti kan ada apa namanya beauty, terusnya apalagi biasanya fashion. Nah, Pak Inal nih kebanyakan apa nih? Ya. Semuanya pasti kan ya, muter gitu ya. Tapi biasanya kebanyakan apa gitu? Atau enggak paling seneng ngerjainnya yang bagian mana gitu? Paling seneng sih di fashion memang, di fashion. Kenapa? Apa emang lebih ke situ dari awal emang lebih tertarik ke situ? Kenapa gitu di fashion? Bisa lebih explore juga sih. Kalau gue gimana ya? Kalau motret model gitu ya eksplorasinya lebih banyak gitu. Kayak bisa bermain lighting kayak gitu-gitulah. Oh, karena lebih ke situ ya. Iya, lebih bisa explore buat si treatment fotonya gitu kan ya. Fotonya, betul. Tapi kalau misalnya kayak motret fashion kan kita ngomongin motret orang, motret model gitu kan. Lebih dari pengalaman itu lebih susah buat si treatment kreatifnya, lighting dan segala macam, apa ini sih interaksi sama kan nggak gampang tuh kan ya buat ngarahin model segala macam tuh. Susah banget memang. Lebih susah memang buat kedekatan ke modelnya ya. Lebih ke itu ya. Itu karena untuk dapetin moodnya juga kita juga harus tahu nih gitu modelnya ini kayak gimana, terus biasanya ini apa misalnya udah perubahan itu apa riset dulu nggak sih atau apa enggak, apa emang jarang banget sih, gue jarang banget. Maksudnya si model ini mungkin ya kan pasti kan public figure, apakah mungkin dia nggak suka apa, dia suka gitu juga nggak sih nyari tahu atau nggak dapet? Tapi ya rata-rata kalau model itu memang dia sudah terbiasa di foto, jadi sudah tahu lah angle-angle-nya mana gitu. Dari si model itu sendiri biasanya. Terus kalau kita biasanya kedekatannya ya ada beberapa dulu pernah foto model, foto fashion lah. Tiba-tiba modelnya tuh nggak mood. Oke. Nah, gue nggak tahu tuh dari mana asalnya. Tiba-tiba nggak mood gitu ya? Iya, betul. Apa karena waktu itu kan yang di foto juga bule ya. Kita juga nggak tahu, maksudnya moodnya ngedrop itu dari mana ya. Ya dari situlah kita kayak, waduh nyiptain fotonya gimana nih gitu kan. Gimana nih caranya nih ya.
susah juga kalau emang moodnya si model udah hilang gitu. Biasanya tuh gimana sih buat kembaliin yang mau cerita yang kejadian itu tuh gimana tuh akhirnya dia sampai akhirnya jalan nih foto itu gitu, foto shoot itu. Iya. Kan nggak mungkin ngebujukin kan kayak emang kita ngebujukin kan nggak mungkin kan ya. Kayak ngebujukin anak kecil nih yang permen. Anjing. Makanya ya sebenarnya itu juga kerja sama tim ya. Kita kan ada fashion stylist gitu. Dari situ juga stylistnya juga berusaha apa ya jelasin bahwa ya ini project ini harus jalan gitu loh. Ya kan? Pinter-pinter inilah ya, apa namanya, pendekatan atau meyakinkan si modelnya gitu kan ya. Betul. Emang si mood itu harus jaga banget kan, kalau nggak ya kelar juga kan ya. Kelar. Dan lama itu kan pasti kan. Lama banget. Harus ya, banyak retake segala macam, apalagi kalau bukan cuman untuk, misalnya kalau bukan untuk cover, atau enggak untuk spread gitu kan, kan banyak itu kan, kalau model udah nggak mood udah pasti selesai. Tapi mungkin, apa namanya, kan ada tadi fashion, ada foto beauty, ada apa lagi biasanya? Kalau di majalah itu kita ada editorial. Terus? Editorial itu biasanya halaman iklan. Oke. Jadi kalau misalnya foto fashion dan foto beauty itu berarti apa sih bedanya gitu kan? Fashion dan beauty. Nah, kalau fashion ini dia lebih ngejual ke produk-produk fashion ya, kayak baju misalkan. Jadi bajunya yang di highlightnya. Kalau beauty kan orangnya. Kalau beauty produk kecantikan. Oh, lebih ke situ. Makanya dibilang foto beauty si produk kecantikannya. Jadi kalau si itu lebih menonjolkan bajunya yang lebih di highlight. Jauh nggak sih tapi beda treatmentnya? Maksudnya kalau gua kan nggak terlalu pengalaman banget dengan, kalau itu kan treatmentnya udah pasti kan komersial, proper dan segala macam. Tapi kan kalau kita ngomongin beauty dan fashion itu lebih gimana tuh? Treatmentnya sih apa ya, beda sih memang, treatmentnya beda. Kalau foto beauty itu kita lebih detail. Misalnya berarti kayak, karena kayak jatuhnya lighting, misalkan itu kan yang difoto kan biasanya kita lebih close up ya, lebih close up, jatuhnya lighting. Kalau udah jatuhnya lighting berantakan ya berantakan juga gitu. Oh, emang lebih detail ke si lebih gitu detail. Dan tadi juga sempat, Terus yang mau ditunjukin produknya apa, misalkan lipstick, ya udah. Bibir close up dan nonjolin ini gitu ya. Nonjolin produknya Nonjolin itu. si produknya itu kan. Dan kalau tadi kan juga sempat kan, kalau motret buat itu tim dong ya. Iya, tim. Tim kan. Berarti ada fotografer, stylist ya? Stylist, makeup artist. Makeup artist, hairdo. Nah, biasanya bareng. Iya, barengan. Sama Biasanya. si Tapi biasanya beda-beda juga tuh. Ada hairdo sendiri, ada makeup artist sendiri gitu. Kalau yang buat kayak ngarahin itu banyak fotografer atau si stylist? Sama-sama. Kita juga lebih banyak ngarahin. Karena chin up gitu. Karena Gambar geser dikit. yang kelihatan di frame kan kita. Yang ngeliat dari frame tuh kita. Oh gitu. iya. Tapi kan sudah ditentukan sebelumnya gitu kan akan seperti apa, tapi lebih kepada yang ngarahin itunya kan ya. Ribet juga ya kalau tim kayak gitu ya. Selama ini pernah ada pengalaman yang mungkin paling ribet nggak sih? Kan pasti kan selain udah kerjanya tim, banyak orang, ada lagi pihak lain yang difoto, model segala macam. Pernah nggak sih ada pengalaman yang paling ribet atau paling ngehe gitu? Yang paling ribet sih ya kalau udah foto di lokasi ya. Yang paling di ribet. Lokasi maksudnya bukan di studio? Bukan di studio. Kenapa foto di tuh? lokasi. Karena masalah perizinan yang pertama. Gitu. Terus banyak faktor sih kalau di lokasi itu. Banyak faktor. Kondisinya juga ada juga faktor cuaca yang agak ribet gitu. Ya. Ya lebih banyak makan ini aja, makan waktu dan pikiran aja. Ya. Terus ini kan sekarang kan udah nggak di majalah, sekarang berarti profesional fotografer gitu ya, sendiri independen gitu kan ya? Iya bisa dibilang gitu. Ngerjainnya berarti kan foto aja apa sekarang kan lagi banyaknya kan ada foto dan video dan segala macam. Karena kan gue lihat nih di Instagram juga udah mulai terbang nih kan. Wah itu dia tuntutan zaman. Gimana tuntutan zaman dia. Ya belakangan ini gue juga lagi seneng main drone. Oke. Seneng main drone. Ya karena lebih banyak gue juga
ngerjain foto corporate ya tuntutannya ya seperti itu. Harus ada photosite kayak gitu-gitulah. Iya, tapi jadi ini ya. Dulu kan bayangin nih kalau mau motret aerial atau drone itu harus nyewa helikopter ya. Betul Sekarang itu ada drone. Tapi jadi kayak ini nggak sih, kayak jadi murah nggak sih drone tuh? Nggak, kalau kayak gue pengalaman gitu kan pasti kan ntar ada drone juga kan mas. Udah jadi kayak bukan kewajiban ya, paketan gitu ya. Soalnya kalau buat kayak corporate ya nggak sih? Iya. Itu dia makanya. Nah kalau kemarin tuh memang gue tuh kayak ngelihat, wah gue pengen banget nih main drone gitu kan. Kebetulan ya udah ada dana, gue coba beli main kayak gitu. Enak juga ya gitu kan. Rasain ya udah. Kayaknya nih main awal-awal sih gue seneng buat mainan aja gitu. Oke. Mainan ya udah. Akhirnya makin lama makin kesini ada tuntutan juga buat ambil itu juga, gitu ya. Gitu. Foto juga apa video juga? Foto aja, video enggak. Kenapa? Emang nggak pengen apa nggak ke situ ininya? Kan sekarang kan sikat semuanya banyak yang kayak gitu kan. Video bukannya apa ya? Gue nggak bisa masalahnya kalau video. Nggak bisa. Udah ada orang kan ya? Iya. Berarti kan barengan Iya, sama... foto aja. Iya, foto aja ya. Dan akhirnya tadi udah nggak di majalah sendiri, terusnya kan... udah tadinya di majalah, terus akhirnya bekerja sendiri. Kalau kita ngeliat aja di yang waktu di majalah kan kerjanya tim kan. Kalau sekarang nih punya tim, misalnya tim atau asisten, entah Tongga yang ngurusin proposal atau ini apa benar-benar sendirian tuh? Ada tim tuh pasti harus ada karena nggak mungkin juga kita kerja sendiri ya. Kayak yang ngurusin tektokan ke klien kayak gitu itu pasti ada. Pasti ada. Tim sendiri emang ini atau apa namanya freelance gitu cabutan gitu kan ya? Yang emang udah biasa kerja bareng gitu kan. Tim cabutan. Biasanya berarti kalau sekarang ini kayak mau produksi yang buat yang di produksinya ya, berarti berapa orang biasanya? Berarti kan tergantung sih. Kan fotografer, ada asisten, produser biasanya gitu. Ada produser ya. Dan itu sekarang ini kebanyakan ada orang yang bawa project apa emang kayak kontak langsung? Kebanyakan sih ada ngontak langsung. Kebanyakan ngontak langsung. Udah tahu nama besar final pokoknya kontak langsung gitu kan ya. Iya dong, udah lama. Kebanyakan kontak langsung berarti sekarang ya. Kebanyakan ngontak langsung. Kebanyakan ngontak langsung ya udah kita ada produsernya lagi nanti gitu. Ya, yang buat bantuin tektokan dan hal-hal yang di luar teknis gitu ya. Betul. Ternyata nggak cuma motret doang sekarang ini, apalagi kalau yang udah profesional independen gitu kan. Konsep, belum lagi juga mengajukan ide, konsep dan segala macam. Betul, itu. Ternyata kan ya nggak cuma motret doang gitu kan ya. Iya. Kalau memang kondisinya memang begitu kayak misalkan nih kita dapat kerjaan nih dari klien. Kadang-kadang ya klien juga ya udah terserah deh mau dibuat gimana gitu kan. Ada juga yang begitu, ada. Tapi pernah nggak ada pengalaman terserah deh buat gimana pas dibikinin terusnya komplain lagi kan? Nah itu yang kita antisipasi, maksudnya gini, di awal kita udah harus ngegodok konsepnya dulu, memang ngegodok konsepnya. Ya udah kalau klien udah oke, udah ACC ya udah kita tinggal eksekusi aja gitu. Ya, ngegodok konsep memang biasanya sih mau nggak mau kita juga harus terjun ya. Turun tangan juga. Turun tangan. Sempet nggak sih ada pengalaman yang ribet? Alot atau itu kliennya ayo udah akhirnya ya udah apa mau lo aja ya gitu. Banyak banget. Kayak gitu banyak. Ya. Padahal kan kadang-kadang lucu juga ya. Dia itu kan meng-hire fotografer, meng-hire lo gitu kan. Udah tahu kan lu ekspertisnya dia nih yang bisanya. Itu ngeyel. Iya. Banyak banget. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi ada beberapa nih kayak belum tahu nih mau dibikin gimana nih gitu kan. Ya udah terserah deh. Bayangan kita udah pasti revisinya banyak nih. Iya, kita udah. Aduh, udah pusing ya kan, ya udah. Ada yang kayak gitu, ada. Ya udah nih, gua nggak tahu nih mau bikin gimana, ya udah. Terserah lu deh gitu kan. Pas kita udah ajuin konsep udah oke, tiba-tiba pas eksekusi kok begini aja dia gitu. Iya. Ada yang begitu. Tapi kan jadi ribet juga kalau misalnya dia bilang terserah lo. Berarti kan terserah kita, konsep dari kita. Berarti kan konsep itu kan pasti kan menentukan budget dong. Betul.
Betul Jadi banget. ribet dong kan kalau Betul. kayak gitu ya. Iya. Tapi kan yang paling ngehenya kan kalau udah eksekusi minta dirubah, ya udah itu yang paling ngehe. Mudah-mudahan kita semua ini nggak ketemu yang kayak gitu yang ngehe ya. Nah, Nah, lo klien-klien nih dengerin nih. jangan subscribe pokoknya ya. Nggak penting. Nah berarti apa namanya? Karena kita ngerjain sendiri ya kan. Menurut lo di panel nih ya, skill apa sih yang harus dimiliki fotografer selain tentunya skill motret ya? Kalau Apa sih gitu? kalau buat skill sih, kalau dari gue sendiri ya, kalau gue sih karena gue pengen banyak tahu gitu loh, gue pengen tahu skill digital imaging kayak gitu-gitu. Ya gue coba pelajarin sih semua skill itu. Asal kita tahu aja. Ya. Asal kita tahu dan kalau bisa ya buat kita juga digital imaging. Tapi beruntung sih, maksudnya kan banyak juga kan orangnya kan bukan nggak bisa tapi kan malas. Tapi kan kalau emang lu kan emang ngulik itu juga gitu tapi kan ya. memang dulu kan gue juga kuliah desain grafis ya, jadi Fotografi ke bawah-bawah. Oh. Jadi awalnya gue kuliah desain grafis, habis itu gue kuliah fotografi. Udah jadinya ke bawah-bawah, foto gue jadi ke bawah-bawah. Kebawa dari desain grafis. Iya, Bener-bener grafis. Maka apa karena itu juga makanya terjunnya ke komersial? Iya, kurang lebih begitu. Ya kan Kurang karena lebih begitu. kan kalau gue dulu kan lebih deket ke jurnalistik dan ini jadi kayak bukan alergi sih, jadi akhirnya juga kayak apa namanya jauh lah dari digital imaging gitu kan, paling cuma level doang ini aja kayak buat ininya apa namanya yang nggak ada di IDI lah kalau kayak gitu. Nah selama ini berarti kalau kayak nentuin harga gitu kan, budget biasanya apa sih rumusannya gitu? Ngeliatkah ini misalnya ini klien gede atau seperti apa, atau emang ya udah profesional aja berdasarkan konsep baru ngitung? Biasanya apa sih? Kalau gue sih kalau lebih boleh sharing ngeliat gitu ke kan? tingkat kesulitan ya. Gue lebih ngeliatnya ke situ, tingkat kesulitan. Jadi ya kalau di foto-foto iklan kan dia lebih bermain di konsep ya, lebih yang nggak ada bisa ada gitu loh. Ya kan kalau di foto-foto iklan. Beda sama jurnalistik gitu kan. Kalau lo memang benar-benar momen kalau di jurnalistik kan. Benar-benar momen. Kalau di iklan kan biasanya iya dibuat-buat. Jadi tingkat kesulitannya menentukan aja. itu sih harga itu. Biasanya yang pernah yang kayak tingkat kesulitannya itu apa nih? Berarti ini kan kalau kita ngomongin tingkat kesulitannya itu, berarti yang harganya paling tinggi pernah apa dong? Iya kan? Lo iya dong, kan tingkat kesulitan. Apa biasanya yang paling pernah sulit banget itu? Apa pakai 20 lampu gitu kali ya? Oh enggak. Gue tuh jarang banget pakai banyak lampu gitu. Gue lebih Cuma 12 ya? Cuma 12 jarang banget. Lebih senang simple aja gitu. Oh, bukannya paling banyak ribet ya foto iklan gitu, lampu banyak. Iya, memang. Cuman gue ngelihat dari ini aja sih, dari hasil akhirnya. Maksudnya dari konsep, ini hasil akhirnya mau kayak gini gitu. Ya udah, gue ngelihat dari situ. Kalau terlalu banyak lampu nih, gue juga pusing sendiri gitu. Oh, ya. Pusing ngaturnya ya. Iya. Pusing nyari orangnya, pusing karena kalau gue kasih lampu segini banyak, kena nggak nih budgetnya? Iya. Oh, lebih seneng simple benar ya? Simple. Paling banyak gue paling banyak nih 4 lampu. 4 lampu? 4 lampu udah. Dan nggak mungkin sendirian udah pasti kan kalau 4 lampu kan dari tim. Nah ngomongin si foto ini, kemarin kan gue ngeliat yang di Instagram tuh Asian Para Games, ceritain dong tuh. Itu kan foto billboard gede banget gitu kan? Wah itu. Buat billboard kan? Itu project paling asik sih menurut gue. Itu banyak banget pengalaman yang gue dapet gitu, kayak gue ngeliat dari atletnya sendiri gitu kan. Itu ceritanya banyak banget di situ. Ditawarin apa kemarin itu ada orang ngubungin atau gimana tuh ceritanya? Ditawarin. Kan nggak semua orang punya bisa ke situ buat motret gitu. Itu kan publikasinya Asian Games, apa namanya, event olahraga terbesar setingkat di bawah Olimpiade dong kalau Asian Games kan, kalau kita ngomongin Indonesia gini kan. Itu berarti ditawarin waktu itu. Ditawarin. Berarti kemarin itu ya karena masuk. Berarti orang nggak kenal yang nawarin ya?
Kenal. Oh kenal. Ya. Orang kenal. Tapi tetap ada pitching lah ya. Tetap ada pitchingnya. Banyak Gue nggak tahu. masuk. Ada berapa orang? Ada 3 orang lah terakhir. Dan mereka kalah semua apa ini? Iya. Terus. Mungkin hoki juga kali ya. Iya. Nggak, tapi di luar itu juga. Di luar itu gue nggak ngerti. Cuman gue rada beruntung aja karena gue punya ijazah fotografi gitu. Karena kan itu masuknya ke Requirement. Kemenpora, betul. Oh gitu ya, Kemenpora. ada requirement. Iya, maksudnya yang bisa buat masukkan pitching ini harus punya emang ijazah fotografi. Jadi kayak Untuk dari tim auditnya mereka gitu kan, ada CV-nya lah. Oh gitu ya, berarti kalau misalnya gue kan emang motret tapi nggak sekolah seni atau nggak sekolah foto, udah gugur dong ya? Mungkin ada sisi dari situ dilihatnya gitu. Nah ini berarti bener nih, tumben Kemenpora bener ya. Ya kan, biasanya kan nggak ada siapa aja. Ternyata dilihat itu. Enggak, karena kan kalau gue kemarin kan motretnya tuh yang Asian Games. Oh, oke. Tapi yang event ya, bukan yang ininya kan. Ya. Kemarin motretnya cuman buat publikasinya itu apakah juga sama motret pertandingan juga gitu-gitu? Buat publikasi itu aja, buat billboard, buat kampanye Asian Para Games aja. Berapa banyak sih kemarin tuh? Gue yang inget kan yang Sebentar. lari yang kursi roda itu ya, berenang tuh yang gue inget tuh. Kurang lebih ada 9 layout, kurang lebih gue lupa juga sih. Semuanya jadi billboard. Iya, kurang lebih semuanya jadi billboard. Gede banget. Gede-gede. Kurang lebih ada 9 layout. Ya itu beda-beda atlet ya, beda-beda atlet. Apa sih kemarin pengalaman yang paling menarik pas lagi motret atlet itu? Cerita di balik atletnya itu sendiri ya. Itu benar-benar kayak ini gila nih gitu. Ya orang-orang kayak gitu yang disabilitas ya disebutnya, disabilitas. Ya. Mereka tetap semangat gitu loh ngejalanin hidup. Tapi ceritanya macam-macam gitu loh. Ya. Kayak gue di balik itu kan sebelum foto nih kita biasa ada ininya kan, ada wawancaranya dulu kan. Ya gue di sampingnya aja dengerin gitu kan. Yang wawancara ini siapa Tim ini? copywriter. Tim copywriter. Ya, betul. Oke. Ya udah, gue coba dengerin. Macam-macam ceritanya. Kayak apa nih yang paling luar biasa gitu mungkin yang Om Minal ingat? Mas Agus tuh. Itu ya? Atlet tenis. Atlet tenis, Iya, oke. Mas Agus. Itu ceritanya dulu kenapa dia bisa sampai di posisi kayak gitu. Jadi dulu dia itu sempat waktu SMP. Waktu SMP dia tinggalnya kan di Lenteng Agung. Tinggal di Lenteng Agung. Suka naik kereta tuh. Suka naik kereta. Waktu SMP dia suka naik di atas kereta. Dari dulu dia sudah disabilitas? Belum. Oh ini belum ceritanya, dengerin dulu. Iya, makanya dulu dia belum disabilitas. Oke, terus naik kereta. Naik kereta. Pas di luar dia mau naik kereta udah jalan gitu. Dia mau lompat ngeraih pintunya itu, set nggak nyampe, kelepas. Anjing. Akhirnya kakinya yang kena. Dan sebelum itu dia udah tenis juga belum? Belum. Oke. Belum. Terus. Sebelum itu dia lengkap lah. Satu kaki. Satu kaki. Iya. Sebelum itu ya masih lengkap lah. Ya semenjak kecelakaan itu kan pasti kan sempat ngedrop ya. Orang-orang itu ngedrop banget, ngedrop. Akhirnya dia ketemu jalannya, dia pengen dia latihan tenis lah. Dia ketemu pelatih kalau nggak salah. Gue juga lupa gitu waktu itu. Ketemu pelatih, ya udah disemangatin lagi sama coachnya itu. Udah latihan. Cuman di samping itu kayak alat-alat yang mereka pakai kan belum standar ya. Maksudnya kayak kursi rodanya itu bukan standar untuk olahraga gitu. Oke. Maksudnya masih berat gitu dibanding yang atlet-atlet lain kayak Jepang misalkan. Kursi rodanya aja dari karbon, tinggal dorong gini udah kenceng banget gitu. Kenceng dan enteng gitu kan. Iya, betul. Karena ya alat-alat itu mahal juga gitu. Iya. Ya ceritanya sih gitu. Banyak yang sebelumnya itu
apa namanya, sempurna lah sempurna, kayak kita gitu ya. betul. Yang sebelumnya sempurna kayak Muhammad Fadli gitu. Oh, yang sepeda. Iya, Itu yang juga sepeda. itu keren juga tuh. Itu. orangnya. Ya kan karena kecelakaan kan waktu itu kan. Dari 9 itu kemarin, apa yang paling ya mungkin bisa dibilang inilah berkesan, entah menantang, entah ya dari tadi story, tapi dari segi visualnya gitu yang kan ada 9 layout kan berarti kan ya. Apa tuh yang paling mungkin paling ribet atau paling ini gitu? Yang mana gitu? Iya, kayak apa? Buat ngatur ininya aja sih, ngatur. Sebenarnya kan saya juga belum kenal nih atlet-atlet ini nih, awal-awal ditawarin. Akhirnya saya coba searching gitu kan. Oh, jadi sudah ditetapkan dulu, Iya, dikasih ke sudah ditetapkan atletnya yang difoto siapa gitu. Akhirnya gue coba searching, cari tahu siapa gitu. Ada juga yang nggak mau difoto, dia nolak atlet, gitu. atlet basket siapa ya namanya? Dan Gua jadi lupa. akhirnya nggak jadi diambil gitu. Basket jadi diambil, cuman ganti orang. Oh, kenapa dia nolaknya tuh? Karena memang dia nggak mau. Dia nggak Menurut mau. dia apa eksploitasi apa kayak gitu? Mungkin. Bukan. Dia memang ada rasa nggak enak lah sama temennya. Takutnya kok dia doang yang menonjol gitu loh. Oh, Kayak gitu. ya benar juga ya tuh jadi pilihan. Karena kan basket kan olahraga tim, bukan olahraga individu. Iya. Oh, Ada rasa begitu. Iya. Akhirnya ganti. Iya. Akhirnya ganti orang. Menarik juga sih itu ya. Ada sisi-sisi Ada banyak sisi yang pertimbangan gitu kan. Betul. Apalagi buat bisa dibilang orang disabilitas, dan ini ternyata ya bener juga sih dia begini. Ya kan olahraga tim basket kok gua doang, jadi gua nggak pernah enak gitu kan dia kan ya. Iya. Kalau dari segi teknisnya mungkin tempat atau apa ini ada yang menarik nggak? Kalau tempat waktu itu gue fotonya di Solo ya, karena mereka latihannya di sana. Semuanya di Solo. Oh. Karena mereka latihannya di sana. Manahan Udah ya? gitu. Iya, Manahan betul. Manahan. Karena ya tantangannya sih sebenarnya gimana cara bikin foto bisa keren aja gitu loh tantangannya. Kan kita lokasi juga terbatas ya di sana ya. Karena kita juga nggak bisa bawa mereka, misalkan kita jauh di area tempat dia olahraga nih. Kita juga nggak bisa gitu loh bawa mereka ke sana. Karena yang pertama mereka juga dari mereka itu juga. Iya, terus ada kadang-kadang mereka juga ada latihan kayak gitu-gitu udah bentrok dengan latihan. Bentrok dengan jadwal latihan ya. Oh iya. Nggak bisa juga kan apa namanya, ini ada jadwal buat mereka pas iya photoshoot kan buat dari mereka yang lebih penting ya si latihannya itu karena kan mau ada pertandingan itu kan. Iya. 9 berarti tadi kan ya. Apa aja kemarin? Lari, berenang, Bosya. Bosya tuh yang mana ya? Olahraga apa tuh? Bola. Tenis. Bola yang dilempar tuh, Bosya. Oke. Terus ada olahraga yang sepeda ya. Ada olahraga yang ini nggak? Yang tadinya lu nggak tahu sebenarnya diadakan untuk disabilitas gitu. Yang tadinya lu nggak kepikiran, oh ternyata ada gitu pas lagi motret itu. 9 itu mewakili semua di pertandingan kan sih? Enggak kan ya? Ada lebih dari 9 kan sebenarnya? Iya. Ada nggak olahraga yang mungkin tadinya lo nggak tahu dan kemudian akhirnya malah gue yang nggak tahu awalnya ya itu Bosya itu. Dari olahraganya? Iya. Itu apa sih gitu. Kalau yang lain umum lah ya. Umum. Cuman kan kalau mereka kan ada klasifikasinya ya. Ada kelas-kelasnya, Jadi lu kayak misalkan kayak contohnya dari inilah perenang misalkan. Perenang kayak si Jendi kan kakinya. Iya. Jendi Panggabean ya? Iya, Jendi kan kakinya. Horas bang. Ada lagi yang misalkan perenang itu nggak ada tangannya gitu. Nah itu kan kelasnya udah beda tuh. Oh. Kelas-kelasnya. Iya. Kayak gitu dilihat dari itunya. Kelas-kelas itu. Apa namanya? Bisa dibilang ya sih tingkat apa disabilitas yang ini beda-beda gitu kan buat kayak kelasnya gitu kan ya. Betul. Berapa lama kemarin tuh ngerjain itu buat produksi? Produksi sih sampai selesai kurang lebih sebulan. Nginep di Solo? Kalau fotonya semua di Solo berarti? Fotonya semua di Solo. Oh, oke.
Oh ada yang di Jakarta ada. Ada yang di Jakarta lari. Semua ngerjain di Solo. Sebulan. Fotonya nggak sebulan. Fotonya kurang lebih seminggu. Oh fotonya seminggu di sana. Cuman Untuk total sampai finishingnya. ngedit sendiri juga dong ya? Untuk sampai finishing ya ngeditnya. Sendiri juga ya? Kurang lebih sebulan. Berarti. Menang banyak. Iya. Di Solo. Motret si Paris. Nonton juga nggak sih? Pas ininya lihat mereka bertanding gitu. Nonton yang basket. Nonton yang basket. Oke. Seru sih pasti ngeliat yang kayak gitu ya. Itu kan kalau setelah ini kan ya, setelah Asian Games kan ya. Gue nggak dapet tuh. Gue cuma dapet ada project lain. Jadi nggak ngambil yang itu. Udah ditawarin juga mau jadi official lagi nggak kayak gitu kan. Gue kan motret yang Asian Games tuh kan, tapi pertandingan. Kalau foto Asian Games ya. Itu juga menarik juga sih, selain dari fotonya dan dari sistem pembagiannya sampai dari sistem pembayarannya juga menarik. Sistem pembayarannya menarik. Semua kayaknya man. Iya. Semua sistem pembayaran memang begitu. Tapi dari kemarin waktu si motret Asian Para Games ini kan berarti kan ngangkat profil orang itu kan. Sebenarnya citra apa atau imaji apa, gambar apa sih yang pengen lo kedepankan? Kan ide itu kan berarti sudah ada kan briefnya kan, cuman kan motret itu. Tapi dari lo sendiri sebenarnya ini kan Para Games, orang bisa dibilang disabilitas, lebih kita lebih beruntung daripada mereka sebenarnya. Kemarin itu gimana aja gitu sih. lo? Citra yang pengen gue tampilkan kan itu sebenarnya semangatnya mereka aja. Semangatnya mereka. Kayak atlet basket yang gue foto ya. Itu waktu itu gue fotonya hari Jumat. Tuh atlet basket tuh. Dia kan kakinya nggak ada. Dua-duanya. Pas gue lihat dia mau sholat Jumat. Pakai skateboard. Oh jalannya pakai skateboard ya. Itu gue kayak ngeliat, ya semangatnya ngeri. Gokil sih kalau gitu. Kemana-mana dia pakai skateboard, jalan kemana-mana pakai skateboard. Kayak gitu. Soalnya kan apalagi kan kita ngomongin olahraga ya kan, kalau menang pasti kan ada momen semangat, apalagi kita ngeliat mereka kayak gitu kan luar biasa banget pasti. Luar biasa banget itu. Iya. Terus tadi kan juga lu sempet cerita pas yang lagi ada situ copywriternya itu ngobrol sama si atletnya kan, lo ada di situ kan. Seberapa banyak sih itu membantu lo dalam hal produksi dengan mendengarkan itu, atau ada malah jadi kepikiran apa gara-gara dengar cerita itu tuh gimana tuh? Banyak banget sih gue ngebangkitin kayak wah ini gue harus bikin foto keren nih. Karena buat dokumentasinya mereka juga kan gitu kan. Gue ngerasanya begitu. Wah nih gue harus bikin foto keren sekeren mungkin lah buat dokumentasinya mereka gitu. Dan emang kan hasilnya kan keren banget. Gue bilang anjing Pak Inal nih motret beginian semuanya nih kan. Tapi yang lebih keren lagi, gue dengar kemarin motretnya pakai godok. Itu gue bilang kan, ibarat kata kan lu pakai, iya kan, itu keren banget kan, ibarat lu pakai godok saja begitu, gimana nggak pakai godok? Bener kemarin itu. Iya. Seberapa ini sih alat itu sangat berpengaruh nih buat orang-orang yang ngomongin gear mulu nih. Kan gue bilang bayangin kan, ini fotografi bukan alat. Oke. Man behind the gun. Jadi gimana? Fotografi bukan alat. Jadi waktu itu memang gue fotonya pakai Godox ya. Sponsorin nih kita. Godox sponsor. Ada 400 Pro tuh. Ada 400 Pro. Berapa biji? 4. Gue coba pakai bawa 4 lampu. Gue bawa 4 lampu waktu itu. Ya kalau dari konsep awal sih gue ngelihat oh ini bisa lah pakai 4 lampu gitu ya? Aman, masih aman. Ya udah. Karena kan buat nonjolin kalau foto sport olahraga gitu kita butuh cahaya lighting yang keras-keras gitu ya. Buat nonjolin otot kayak gitu-gitu. Kalau gue sih ngerasanya ya itu udah cukup gitu. Jadi emang tapi apa ya? Ini olahraga nomor 2 setelah
setelah Olimpiade gitu kan. Ini pakai Godox, ini buat orang-orang tahu nih. Ini nih fotografernya nih. Lu pakai Godox aja bisa bikin kayak gitu. Nah, ya kan berarti kan emang ya alat tuh ya alat bagus tuh bonus gitu kan. Bonus, Pasti kan betul, bonus. gimana kita ngerjainnya, berkreasi dengan kreativitas, bukan masalah keterbatasan ini gitu kan. Kalau buat itu aja cukup kan bisa gitu kan. Dengan apa yang mau konsep kita bikin. Iya. Jadi bukan patokan ini kan alat gitu. Betul. Kan, Karena apa ya? Waktu itu Karena simple aja sih. Gue makanya gue berpikirnya simple aja gitu. Gue tuh kalau bikin foto tuh nggak mau terlalu ribet gitu. Ya. Simple aja. Apa yang bisa kita pakai udah itu aja gitu. Kalau ada temen gue yang katanya kalau nggak bagus alat gatel-gatel. Belagu banget. Iya. Terus kemarin kan akhirnya motret orang, dengerin dia, ketemu dan berinteraksi lama, ngedit juga banyak rasa. Ada nggak sih yang akhirnya terusnya ya jadi temen gitu, ngobrol personal gitu sempat ada juga nggak? Yang sempat ngobrol deket ya, yang atlet basket sih. Ya karena gue ya sholat Jumat bareng dia gitu loh. Sholat Jumat bareng, ngobrol-ngobrol. Ya kalau dia sih memang dari lahir ya udah begitu gitu. Dari lahir udah nggak ada kakinya. Ini kan tadi kan kita ngomongin si yang foto si Asian Para Games ya kan. Sebenarnya itu kan bisa dibilang kan foto olahraga gitu kan ya. Terus kok akhirnya yang dipilih final bisa dibilang bukan fotografer olahraga gitu kan. Berarti kata kan kok kalau misalnya kalau gue kan berpikir kan simpel aja gitu kan. Kalau ngomongin foto olahraga tentang olahraga berarti kan ibaratnya kan ya sport fotografer yang harusnya bukan harusnya yang idealnya bisa ngambil itu gitu karena kan dia ngerti karena kan kita motret sport kan nggak cuma motret doang kan. Kalau kita minimal tahu olahraganya, tahu peraturannya dan mungkin unsur apa yang perlu kita tonjolkan dari si olahraga itu untuk membuat potretnya gitu kan. Nah, apa namanya sebenarnya itu berarti masuknya ya kalau kita ngomongin sport ya pasti fotografi sport. Sementara ini kan di luar sport komersial gitu. Apa namanya lo motret itu gitu kan? Ada ini nggak sih apa namanya mungkin yang mungkin perlu harusnya orang tahu gitu ya bisa. Kalau gue ngelihatnya ya itu kebutuhannya untuk campaign ya yang pertama. Kebutuhannya untuk campaign dan banyak settingan juga di situ gitu. Maksud gue untuk dapetin konsep yang dimau itu kita harus ada beberapa triknya lah untuk ngedapetin itu gitu. Dan yang difoto juga kan model ya ibaratnya apa? Talent, gitu kan, betul. Talent. Jadi menurut gue sih kalau gue sendiri nggak jauh beda dari kerjaan gue yang dulu gitu. Iya. Kurang lebih begitu. Tapi emang ada nggak sih sebenarnya? Enggak ya. Motret sport yang gue tahu, karena kan banyak kan di sini kan motret sport itu buat berita kan ya, editorial gitu ya. Mungkin dengan treatment yang kayak gitu mungkin agak jarang gitu kan? Ya mungkin beda juga sih Wan kebutuhannya Wan. Kayak kalau memang foto sport pas memang mereka lagi bertanding gitu loh, sama yang kebutuhannya yang buat campaign ini. Buat campaign gitu kan ya? Iya betul. Selain itu sempat lagi motret sport atau enggak? Itu aja. Terusnya itu berarti kemarin kan buat semuanya kan tadi kan ya buat billboard juga, digital dan digital. Ada tim videonya juga nggak sih kalau kemarin tuh bikin? Ada kayak ada juga ya, tapi nggak barengan. Nggak barengan. Videonya nggak barengan. Iya. Kalau nggak salah yang ngerjain Tompi. Oh videonya? Iya betul. Oh buat ininya ya. Bayarnya lama nggak? Soalnya gue lama kemarin Games. Bayarnya lama. Curhat. Iya bukan curhat, ini kenyataan. Bayarnya lama soalnya. Tapi bener juga sih. Maksudnya bukan ngomongin si bahasa bayarnya gitu ya. Ini event gede.
bagus segala macam ya, seluruh dunia tampil. Setelah acara dibikinin ternyata ada pamerannya dan bukunya. Gue lupa, kayaknya foto gue tuh ada yang sempat dipamerin juga dari semua official gitu kan. Buat yang tim official itu ada. Pamerannya jelek banget, bukunya jelek banget. Kita juga malu gitu kan. Asli. Maksudnya kan sayang gitu. Iya betul, sayang banget tuh. Momen dan kita lagi tuan rumah dan ini buat gue sih itu ya. Karena kemarin gue seneng banget dapat kesempatan itu kalau buat gue pribadi gitu kan. Kapan lagi dan gak semuanya orang punya ditawarkan lah ada kesempatan buat motret event itu gitu kan. Kalau gue pribadi kemarin itu kan hampir berbarengan tuh Asian Games dengan Asian Para Games ya. Waktunya berdekatan lah. Gitu. Jadi mereka itu lebih nge-push untuk Asian Para Games-nya. Untuk Asian Games-nya. Mereka lebih nge-push publikasi Asian Games-nya. Jadi Asian Para Games-nya agak melempem lah untuk publikasinya. Gitu. Ya, dan akhirnya kan bukan melempem cuma publikasinya aja, dari acaranya, dari publikasinya, dan dari ya banyak ininya gitu kan. Kalau nggak salah juga kemarin sempat ini sih, sempat dibicarakan gitu kan. Harusnya si Para Games duluan biar nggak ketutup eventnya gitu kan sama ini. Ya, gitu. Gue nggak tahu lah ya itu masalah begitu. Maksudnya sempat kayak gitu, itu benar juga sih ya. Kemarin juga kawan kita kemarin berapa ratus orang ya yang buat si official Asian Games. Sebagian juga yang di Para Games gitu. Jadi memang lebih yang diangkat itu Asian Games-nya. Si Indonesia menang nggak sih kemarin yang Para Games? Banyak yang menang. Maksudnya juara umum nggak sih? Iya. Bukan Cina ya, biasanya kan Cina, Korea, dan ini, tapi Indonesia kemarin ya? Oh, ada beberapa yang dapat emas sih. Kayak Jendi, kalau nggak salah emas. Terus si jagoan sih kalau Jendi. Jagoan. Fadli. Iya, Fadli juga. Kalau nggak salah tadi dia balap motor kan si Fadli tuh. Iya. Ya kan? Itu seru juga tuh. Dia cerita kan sempat kayak abis kecelakaan itu down banget. Terus yang nabrak dia kalau nggak salah pembalap Hong Kong. Oh iya, kecelakaannya kan pas lagi tanding kan kalau nggak salah. Iya, pas lagi tanding. Dia ketabrak dari belakang. Pas kakinya ngebuka gitu kan. Tabrak dari belakang. Gila ya, lu pembalap. Dia sempat ngedrop. Akhirnya dia ketemu coachnya itu. Coachnya itu fansnya dia dulu. Coach sepedanya itu. Fansnya dia pas jadi pembalap motor. Iya. Udah disemangatin, dibangkitin lagi. Akhirnya maulah dia bergerak. Udah akhirnya milih sepeda, balap sepeda. Nah, habis itu atlet yang nabrak dia waktu itu ngedrop banget. Ngedrop juga trauma. Karena nabrak dia itu? Iya, karena nabrak. Dia kan lumayan parah juga itu yang nabrak. Oh, dia lindas ini, dia juga celaka juga maksudnya. Terus dia traumanya. Dia juga, trauma. Akhirnya didatengin sama Fadli. Semangatin lagi sama Fadli. Anjir, gua agak merinding gitu kan ya. Rasanya gitu kan, lo bukan sengaja gitu kan, tapi ibaratnya kan itu kan karena lo gitu, orang kayak gitu kan. Lo nggak bisa ngerasa. Dulu itu pilihan sih antara kakinya mau diamputasi apa enggak gitu. Si Fadlinya. Karena kan udah nggak mungkin bisa diselamatin. Dia pilih amputasi. Karena kalaupun masih ada dia kan agak susah tuh geraknya. Misalkan mau balapan sepeda dia agak susah kalau misalkan kakinya ada. Ya. Cuman kan nggak berfungsi gitu kan. Susah juga. Akhirnya dia pilih buat diamputasi. Iya. Kalau kayak banyak banget dapet sesuatu lah dari proyek itu kemarin ya. Oh gila, ceritanya banyak banget ceritanya memang. Jadi yang bisa jadi mungkin ya, anjing kalau gue mau ngeluh, malu lah banyak banget kan? memang. Iya, kalau di luar itu kan kerjaan gitu. Ada ini nggak sih personal project kan, orang sekolah seni gitu. Ada nggak sih maksudnya personal project yang di luar kerjaan yang mungkin lagi dikerjain atau nggak dulu yang pernah dikerjain atau sekarang mungkin kepikiran mau dikerjain gitu kan?
Kalau gue personal project biasanya sama teman-teman kuliah ya dulu. Ada beberapa personal project yang sama teman-teman kuliah mau bikin. Kalau gue sih personal project kebanyakan bukan lebih ke foto gitu. Oh. Bukan lebih ke foto. Oh, ke ini, ke bikin kulit itu kan ya. Karena gue, karena gini. Ini pengusaha, ini juga bukan fotografer doang nih. Usaha kayu. Pada dasarnya gue seneng nyari sesuatu yang baru gitu. Seneng belajar. Seneng banget. Belajar, mencari sesuatu yang baru. Orangnya penasaran. Orangnya penasaran. Oh ini apa nih? Sekarang lagi penasaran sama apa nih berarti? Lagi ngapain nih berarti nih? Perlu juga kan kita tahu. Sekarang lagi apa? Kalau sekarang sih udah banyak buntutnya jadi ya. Asik. Iya. Udah banyak buntutnya jadi sekarang lebih komersil aja. Cocok itu. Gue ini pasti menyimpang banget sih. Gue punya workshop interior kayak gitu-gitu. Gue punya pasti berarti kan promo material keren-keren dong. Fotografer akan memboost penjualan berarti kan. Itu sendiri emang punya pengalaman sendiri. Kenapa ke situ? Lucu itu ceritanya lucu. Jadi bukan karena pandemi kan? Bukan. Gue udah ngejalanin itu dari 2017. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun lah. Jadi awalnya karena kan gue seneng ngedesain juga ya. Seneng ngedesain. Ya udah. Awalnya gue pengen usaha lah, pengen punya usaha, intinya gitu. Apa ya gue cari-cari, ya udah akhirnya gue ketemu beberapa orang gitu, ketemu tukang kayu, wah ini udah kalau prinsip hidup gue tuh jalanin aja dulu gitu. Prinsip hidup gue tuh gitu, jalanin aja. Tapi jadi menarik nih ya. Ketemu tukang kayu, ya udah akhirnya sampai sini gue juga nggak kebayang gitu loh sebenarnya. Tapi kan nggak, buat gue menariknya ini adalah kalau lu kan memang penasaran dan pengen belajar hal baru dan akhirnya belajar kayu gitu kan. Walaupun fotografer kan bisa dibilang gitu kan. Tapi memang nggak bisa Pe. Karena banyak yang gue tahu atau gue dengerin ini, kayaknya nggak bisa kita cuma fotografer doang gitu hidupnya. Iya kan ada yang temen gue yang fotografer sambil jualan apa, sambil apa. Apa emang udah nggak bisa? Apa kita harus nggak usah lah semua lo jadi fotografer gitu. Karena ini sih lo lihat itu gimana sih? Gue kadang-kadang tuh kan salah nih, nggak karena gue aja lo ditanya. Jadi kalau ditanya, gue juga sebenarnya sempet nyesel. Gue juga sebenarnya sempet nyesel. Ngapain sih gue kuliah fotografi? Kenapa masih penting gitu buat motret harus sekolah kuliah? Kuliah fotografi 6 tahun coba, ya kan? Ngapain gitu? Sampai sekarang juga nggak habis pikir sebenarnya. Iya sih ya. Iya kadang-kadang gue juga jadi dari pikiran gue kan, iya foto. Padahal fotografi bisa. Kursus aja udah bisa foto kan? Iya. Tapi itu makanya gue sempet nanya tuh ke dosen gue. Oh dosen dulu, iya. Pak, ngapain sih kuliah fotografi gitu? Lama-lama kursus aja udah bisa foto gitu kan? Iya kan? Iya kalau cuma bisa foto. Itu jadi pertanyaan gue, tapi gue belum menemukan jawaban. Tapi menurut gue ini adalah problem yang mungkin harus dijawab, bukan dijawab ya, yang harus perlu dipikirkan oleh institusi pendidikan seni atau dalam bahasa ini fotografi ya. Jangan lu cuma ngajarin fotografi teksnya doang, tapi lu ngajarin supaya bisa hidup dari fotografi itu yang gak banyak diajarin menurut gue ya. Itu. Karena gue sempet ikut FG ini, gue pikir bener juga gitu ya. Kalau cuma motret doang, kursus bisa. Belajar sama senior, sama teman siapa, kita bisa datang kan. Betul. Tapi jualan atau bisa survive si fotografi itu menghidupi kita itu ya. Iya nggak sih? Apalagi sekarang juga zamannya udah bergeser banget ya. Kayak kita tinggal beli kamera, udah digital udah cepret-cepret. Kalau dulu kan masih pakai film tuh. Ya. Orang tua nih berarti. Orang tua kita ini buat ngerasain film, proses dan segala macam. Iya. Ini bukan maksudnya mengeluh, tapi kan memang ya itu tadi gitu kan ya. Banyak yang ya bisa motret tapi nggak bisa. Itu bisa dibilang nggak bisa hidup. Yang pengen gue tekanin juga tuh kan ke ini institusi pendidikan memang gimana caranya dia ngarahin dalam hari ini ya itu dia fotografi ya lu bisa hidup dari fotografi. Iya. Dan jadinya perlu jadi kita bukan bahan pemikiran, refleksi buat gue sendiri gitu kan ya. Ya fotografer nggak cuma harus bisa motret gitu kan.
Betul. harus banyak skill-skill lain di luar cuman motret teknis yang perlu kita pelajari, ketahuin kayak Iya. kayak waktu gua ngobrol sama Gala, dia bilang kan dia kok komunikasi. Jadi emang ya nggak cuma simple motret doang, apalagi kalau kita Iya. sudah bilang kita adalah profesional fotografer gitu kan Betul. berarti kan ya. Iya, skill-skill yang di luar itu juga harus paling nggak harus ada lah. Ya, apalagi kan sekarang sudah sangat dinamis, bisa dibilang motret semakin mudah bisa dibilang kayak gitu kan kalau kita nggak mau belajar hal cuman teknisnya aja di luar itu. Udah kan. gitu perkembangannya juga cepet banget kan sekarang. Perkembangannya cepet banget. Jadi emang banyak yang harus kita sesuaikan, adjust. Kalau kita nggak mau, kegiles dong ya. Ketinggalan, Kan ya. ketinggalan. Apalagi di tengah harga yang sudah semakin berantakan, saudara-saudara. Ya kan? Siap-siap. Terima kasih banyak nih Om Minal ngobrol-ngobrolnya. Mulai dong. Mudah-mudahan nih ada Wah, pertanyaan. ada Aneh ya, Pak? pertanyaan nih. Kan Gitu. lo tadi Asian Para Games Iya. sama Kemenpora. Potongannya berapa? Boleh dibuka nggak nih ya? Waduh, ini ntar. Gue tiba-tiba ntar hilang nih. Demi menjaga kemaslahatan bersama daripada podcast ini nanti di Lu nih gitu. Iya. Tapi masih oke, yang penting masih ada untungnya karena banyaknya yang udah nggak ada untungnya capeknya doang. Terus diambil terus ngeluh, paling sebel tuh gua. Ya, kalau itu lo nggak tuh. hitung-hitungan lo udah nggak bener ya jangan diambil ya kan. Iya. Masa dapat kerjaan sambat akhirnya. Thank you banget ya Om Minal ya. Siap-siap. Mudah-mudahan ya gua sih jadi banyak belajar sih dari ya obrolan kita ini. Thank you banget. Sama-sama, Ditunggu-tunggu Om Iwan. karya-karya selanjutnya. Siap. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Mudah-mudahan mudah-mudahan tungguin aja pembicara-pembicara lainnya yang sangat-sangat berbahaya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.